Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Puasa memiliki tempat dalam kehidupan kekudusan. Seperti ajaran kemiskinan, puasa membuat jiwa lebih peka terhadap kehadiran Allah. Puasa adalah sarana untuk merasakan lebih intens rasa lapar rohani akan Tuhan. Saudara-saudari, sama seperti orang Israel menjadi lapar di padang gurun sebelum mereka layak menerima roti dari surga dalam karunia mana, demikian pula dalam hidup kita ada tempat untuk mengesampingkan gangguan dari apa yang baik untuk apa yang kudus. Dalam praktek penyangkalan diri, kita akan menemukan penerimaan spiritual dari kantong anggur baru yang tidak akan pecah ketika melalui doa Tuhan menuangkan anggur kerajaan yang baru. Praktek kesalahan bukanlah tujuan itu sendiri. Praktek kesalehan berorientasi pada tujuan akhir kehidupan rohani, yakni persatuan dengan Kristus. Kristus harus melepaskan murid-murid Yohanes dari kekakuan yang berlebihan dalam kehidupan rohani mereka. Kehidupan yang telah kehilangan Allah sebagai objek yang semestinya. Kebanggaan spiritual dapat tumbuh secara halus pada orang-orang yang mengambil bentuk-bentuk pengabdian atau asketisme untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam segala hal, bahkan dalam spiritual, kita harus melihat pada akhirnya, jika beberapa latihan spiritual tidak membawa kita untuk menjalani kehendak Tuhan dan hadiratnya dengan cara yang lebih penuh kasih, maka hal itu tidak ada gunanya bagi kita. Saudara-saudari, saat sengsara akan datang, hari-hari berkabung akan tiba. Puasa yang dijalani para murid dan yang dihayati gereja adalah puasa yang menyatukan diri kita dengan Kristus yang menderita. Penyangkalan diri untuk melakukan kehendak Allah menjadi partisipasi dalam penebusan Kristus. Teman-teman terdekat Kristus ingin berbagi kesedihannya, menderita kekurangannya, dan membuat bencananya terlihat oleh orang lain melalui cara hidup pengorbanan mereka. Semoga kita siap untuk hidup bersatu dengan Kristus, merangkul tindakan penyangkalan diri secara berkala, dan salib terus-menerus dari tugas kita untuk mencintai jiwa-jiwa dan kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.